Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li majdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah ini Allah mengumpulkan kita dalam suasana belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang istiqomah. Sebelum kajian dimulai, kami briefing dengan panitia, kemudian menanyakan kenapa kajian di Al-Falah ditiadakan. Karena materi di Al-Falah membahas masalah riba, panitia minta kalau begitu materinya dipindah di sini. Sehingga untuk materi yang diumumkan 5 keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diganti dengan tema apa tadi? Sengsara bersama riba. Seingat saya di masjid ini sudah pernah kita bahas tentang masalah riba. Mungkin 2 tahun yang lalu ya. Bahkan kita bedah buku dan beberapa jamaah juga sudah memiliki bukunya. Insya Allah dengan buku itu sudah cukup untuk mewakili materi yang saya sampaikan. Sudah dibaca belum? Belum? Atau sudah hilang bukunya? Baik, saya akan membahas dari sisi riba dalam akad kontemporer. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas beberapa transaksi riba dalam akad kontemporer. Akad kontemporer berarti akad yang ada di masa sekarang dan sudah menjadi hal yang ma'ruf di tengah masyarakat di zaman sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah sebelum seorang ulama menyampaikan sebuah fatwa terhadap kasus yang sifatnya kontemporer adalah dia harus memahami kasus tersebut. Upaya untuk memahami kasus itu disebut dengan upaya tasawwur. Disebut dengan tasawwur. Bagaimana memahami kasus sesuai dengan realita yang ada. Karena itulah ketika seorang ustadz atau ulama ditanya tentang sebuah masalah, maka tahap pertama yang akan dia lakukan adalah mencari data terkait masalah yang ditanyakan. Karena itu kalau penanya nggak jujur, dia menyembunyikan sebagian data dalam kasus, bisa jadi fatwanya akan melenceng. Ada sebuah kaidah yang mengatakan al-hukmu far'un an tasawwuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami sebuah kasus. Sehingga kalau caranya keliru atau pemahamannya keliru, maka bisa dipastikan nanti akan memberikan hukum yang salah. Makanya ketika orang ditanya, misalnya dia bertanya kepada Ustaz, Pak Ustaz, apa hukumnya menyimpan harta biar saya punya warisan? Ya, jawabannya secara umum boleh. Dan itu pendapat jumhur para sahabat, kecuali Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang beliau punya pandangan manusia nggak boleh nyimpan harta. Dan itu termasuk kunuz yang wajib untuk dikeluarkan. Karena itu menurut Abu Dzar, ketika orang menerima pendapatan seberapapun, maka yang boleh dia ambil hanya secukupnya untuk hidup di hari itu. Sisanya wajib dia keluarkan, wajib dia sedekahkan. Sehingga dalam fikihnya Abu Dzar nggak ada istilah zakat. Karena orang hanya mengambil secukupnya, sisanya dikeluarkan. Namun ini bertentangan dengan fikihnya jamahir para sahabat, sehingga sempat bikin ramai di kota Madinah. Sampai akhirnya, dan itu terjadi di zaman Utsman ibnu Affan, sampai akhirnya Abu Dzar memilih untuk kemudian mengasingkan diri dan beliau tinggal di daerah Rabada. Dan pendapat yang benar, memiliki harta hukumnya boleh, nyimpan harta hukumnya boleh. Dalil yang paling kuat dalam masalah ini adalah bolehnya atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum masalah warisan. Dan ada syariat tentang zakat.
Sementara zakat itu berlaku untuk tabungan dan bukan berlaku untuk pemasukan. Adanya aturan tentang warisan menunjukkan bahwasanya orang itu boleh memiliki harta peninggalan sampai dia mati. Kalau kemudian nggak boleh, berarti aturan ini nggak berlaku. Apa manfaatnya aturan itu diturunkan oleh Allah? Kalau ternyata kaum muslimin tidak diizinkan untuk nyimpen harta, karena berarti setiap orang yang mati pasti dia sudah nggak punya warisan. Adanya aturan warisan menunjukkan orang boleh nyimpen harta. Yang kedua, adanya aturan zakat. Zakat mal itu berlaku untuk apa? Zakat mal itu berlaku untuk pemasukan atau tabungan? Yang benar yang mana? Pemasukan atau tabungan? Apa bedanya pemasukan dengan tabungan? Apa bedanya pemasukan dengan tabungan? Kalau tabungan sudah pasti pemasukan, kalau pemasukan belum tentu jadi tabungan. Betul kayak gitu ya? Ada orang pemasukannya 5 juta, tinggal di gedangan, istrinya 4. Berapa tabungannya? Tekor ya. Baik. Sehingga bagian dari keadilan syariat, ngitung zakat itu bukan berdasarkan pemasukan, tapi berdasarkan tabungan. Ada sebagian orang yang keliru ketika ngitung zakat. Gajimu berapa? 5 juta. 5 kali 12 berapa? 60, sudah nisab, keluarkan 2,5%. Dia nggak mempertimbangkan tiap bulan kebutuhannya berapa. Sehingga kalau terjadi seperti ini pasti keliru ketika mengeluarkan zakat. Makanya tidak ada istilah zakat bulanan sebagaimana pemasukan yang itu diterima bulanan. Zakat itu amal yang sifatnya tahunan, bukan bulanan. Dan masing-masing amal dikasih oleh Allah Ta'ala waktu yang berbeda-beda. Ada amal yang sifatnya tahunan, ada amal yang seumur hidup sekali, ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang pekanan, ada yang harian. Contoh yang seumur hidup sekali apa Pak? Haji kan boleh tiap tahun kalau mampu. Akikah ya. Akikah ini seumur hidup sekali. Contoh yang lain? Sunat. Berapa kali setahun? Seumur hidup sekali. Amal-amal seperti ini waktunya hanya satu, yaitu seumur hidup sekali. Kemudian ada amal yang sifatnya tahunan, seperti puasa Ramadan, Idul Adha, kurban, sholat Id, dan beberapa amal yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah zakat. Makanya ketika orang melakukan zakat mal, tapi dia bayarkan setiap bulan sekali, ini salah waktu. Ada sebagian orang yang mengeluarkan zakat setiap bulan sekali. Begitu terima gaji, potong 2,5%. Terus gaji itu numpuk di rekeningnya dalam jumlah yang sangat banyak. Dan dia punya perasaan bagian ini nggak perlu dizakati, karena menurut dia ketika menerima itu sudah dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Anda mengeluarkan zakat dengan cara yang salah, sementara yang numpuk di rekening yang jumlahnya banyak melebihi nisab nggak pernah dizakati. Loh kan saya sudah keluarkan begitu nerima. Cara zakatmu keliru. Yang nggak wajib dizakati di keluaran zakatnya dan itu nggak sah sebagai zakat. Yang seharusnya dizakati malah dibiarkan saja, padahal itu adalah kewajiban Anda yang harus Anda keluarkan 2,5%. Ini efek samping zakat profesi. Orang berdosa dari sisi dia merasa apa yang sudah dikumpulkan, karena ketika nerima sudah dikeluarkan 2,5%, yang tertampung di rekening atau di tabungan dia itu dibiarkan saja. Dan saya pernah ketemu orang seperti ini. Dia ketika menyampaikan, pokoknya kita nggak boleh pelit. Maksud Bapak gimana? Begitu terima nggak usah hitung-hitungan, langsung keluarkan 2,5%. Terus tabungan Bapak, ya kan sudah saya keluarkan zakatnya. Ya itu pelitnya. Ngomongnya nggak boleh pelit, tapi dia malah sendiri orang yang paling pelit. Karena nggak keluar zakat, berarti dia pelit untuk mengeluarkan hartanya. Baik, kembali ke sini hadirin. Ketika ada orang yang bertanya, bolehkah orang itu mengumpulkan harta? Kalau sampai di titik itu, Ustadz akan menyampaikan, yuk silahkan, orang boleh punya harta. Buktinya adalah adanya hukum tentang masalah warisan. Alhamdulillah, berarti deposito di bank hukumnya boleh. Ini yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Pertanyaannya tidak terbuka.
Sehingga dia simpulkan dengan pertanyaan itu, lalu mendapatkan sebuah jawaban. Jawaban itu dipakai untuk legitimasi perbuatan dia yang bermasalah. Dan itu banyak di kalangan masyarakat. Bahkan bisa saja terjadi pada sebagian para dai dan ustaz. Saya sudah tanyakan kepada syekh, orang ini wajib ditahdir. Pertimbangannya apa? Pokoknya sudah saya tanyakan. Teks pertanyaannya kita tidak pernah ditunjukkan. Lalu jawaban saya pertimbangannya apa kita juga nggak tahu. Tiba-tiba kemudian keluar keputusan seperti ini. Dan itu terjadi karena orang menyembunyikan sebagian data. Makanya bahaya kalau orang bertanya tapi dia nggak jujur. Biasanya ibu-ibu kalau sudah curhat tentang suaminya, kita kan nggak tahu ya, apakah dia jujur atau tidak. Dan saya pernah mendapatkan kasus seperti itu. Ada wanita Jakarta, dia kirim pertanyaan lewat kolom pertanyaan di konsultasisyariah.com. Kemudian saya jawab berdasarkan pertanyaan. Ini masya Allah, semua yang disampaikan di situ berkesimpulan dia boleh gugat cerai. Akhirnya kita sampaikan silakan Anda gugat cerai. Begitu selesai kayak gitu, ada Ustaz Jakarta telepon saya. Jawaban kamu apa? Lah gimana? Saya nggak ngerti. Ini wanita ini bohong. Yang dolim itu bukan suaminya, tapi justru istrinya. Nah saya kan nggak tahu. Saya bukan qadhi. Maka bedakan antara mufti dengan qadhi. Kalau qadhi, dia nggak boleh memberikan keputusan sebelum mendengarkan pihak kedua. Kalau mufti, dia nggak berkepentingan dengan pihak kedua. Bapak-bapak curhat tentang ibunya, tentang istrinya. Saya nggak perlu tahu. Coba istri bapak bawa ke sini. Seorang ustadz tidak perlu untuk tahu bagaimana penjelasan lawan pihaknya, karena fatwa itu tidak mengikat. Beda dengan qadhi. Kalau qadhi, hakim menetapkan hukum dan itu mengikat. Makanya kalau Anda bertanya tentang masalah warisan, Ustadz ada kasus seperti ini di keluarga kami, kira-kira pembagian warisannya bagaimana? Ustadz bisa ngasih jawaban berdasarkan informasi yang Anda sampaikan. Meskipun bisa jadi kalau itu dibawa ke keluarga, ada yang nggak terima. Oh enggak kok, ini masih haknya itu, ini masih haknya itu. Ustadz nggak ngerti. Dan bukan kewajiban Ustadz harus mendatangkan mereka. Karena dalam posisi ini, sang mufti, orang yang memberikan fatwa, dia hanya menyampaikan sesuai data yang masuk dan dia tidak berkewajiban untuk mendatangkan pihak yang lain. Beda kalau dalam masalah peradilan. Makanya Daud alaihi salatu wassalam, ketika kedatangan dua orang yang saling sengketa, yang satu orang mengatakan, inna hadza akhi lau tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatun wahidah faqala aqfilniha wa azzani fil khitab. Ini teman saya, ini saudara saya, dia punya 99 kambing, sementara saya cuma punya 1 kambing. Lalu dia minta kambing saya yang 1 itu biar genap jadi 100 kambing dia. Wa azzani fil khitab, dan dia lebih pintar ngomong daripada aku. Lalu apa kata Daud? Laqad dzalama bi akhika. Kamu telah mendolimi saudaramu. Tapi ternyata itu ujian dari Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Daud ini salah atau benar? Disalahkan oleh Allah. Kenapa? Para ulama mengatakan kesalahan Daud alaihi salatu wassalam, yang ketika dia diingatkan oleh malaikat sampai akhirnya beliau sujud sungkur, bersujud kepada Allah Ta'ala, dan ayat itu menjadi ayat sajdah dalam mushaf kita. Sebabnya adalah karena Daud baru mendengar informasi satu pihak, sementara pihak yang kedua dia belum bicara, sudah diputuskan hukumnya. Makanya kalau dalam perkara sengketa, dalam perkara hukumah, memberikan hukum, dan dia orang yang berwenang karena dia pejabat pemerintah, tidak boleh memutuskan perkara hanya di satu pihak, hanya setelah mendengarkan satu pihak. Tapi kalau fatwa bukan syarat. Yang penting ketika dia mendapatkan data, penanya menyampaikan sesuai dengan yang dia tahu dan dia cerna sesuai yang dia pahami, dia boleh berfatwa. Baik. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh riba dalam akad kontemporer. Ada beberapa pilihan. GoPay, kemudian e-money, ShopeePay, terus rekening bersama di marketplace, sehingga di situ ada gratis ongkir. Mau mana dulu yang dibahas?
Mana dulu? Kalau semuanya kan ada urutannya ya. GoPay, e-money, ShopeePay, atau rekening bersama yang ada di marketplace. GoPay. Gak bosan GoPay? Di marketplace. GoPay sama OVO sama ya. Baik, usul mana dulu? Di marketplace. Baik, Anda belanja di marketplace, Pak? Mungkin di sini banyak yang belanja di marketplace. Kalaupun nggak belanja ya sering nonton ya. Sekarang transaksi berpindah kepada transaksi online, dan kedepannya akan lebih banyak orang yang bertransaksi online dibandingkan offline. Sehingga banyak sekali pasar-pasar yang sudah mulai, mal-mal yang sudah mulai tutup. Sebabnya ruko-ruko yang ada di situ sudah mulai nggak laku, kalah dengan transaksi online. Sekitar tahun 2016, 2015, bahkan sebelum itu, Ufit sudah memiliki marketplace, namun terlalu prematur. Belum saatnya, karena ketika itu semarak orang menggunakan media HP dan gadget yang lainnya itu tidak sebagaimana sekarang. Ufit punya yang namanya bursa muslim. Begitu dia muncul, saingannya itu Plaza.com punyanya Telkom, Rakuten, kemudian ada satu lagi apa begitu, dan yang lain belum ada. Belum ada Tokopedia, belum ada OLX, belum ada Bukalapak, yang lain belum ada ketika itu. Karena penggunanya belum banyak, akhirnya banyak sekali dana yang dikeluarkan, sementara tidak mengimbangi keramaian penduduk yang ada di sana. Akhirnya kolaps dan sekarang nggak bisa bangkit. Terlalu banyak modal yang dikeluarkan, tapi dia tidak bisa dipertahankan. Kemudian setelah manusia semakin semarak menggunakan gadget mereka dalam bertransaksi, barulah muncul marketplace yang ada di masa sekarang. Selanjutnya, bolehkah transaksi marketplace seperti ini, yang di situ menerapkan sistem escrow? Yang pertama kali bukan Bukalapak, karena Ufit atau bursa muslim ketika itu juga sudah menetapkan sistem escrow. Jadi dana yang ditransfer oleh konsumen tidak langsung distorkan ke penjual sampai ada notifikasi bahwa barang telah sampai di konsumen dengan selamat. Dan itu sudah dipraktikkan oleh bursa muslim punyanya Ufit sebelum ada marketplace yang lain. Makanya ketika saya ditanya apa hukumnya seperti ini, insya Allah nggak masalah. Nah sekarang yang jadi kendala adalah ketika konsumen itu belanja di marketplace, pihak marketplace memberikan layanan free ongkir atau cashback atau voucher belanja atau hadiah yang lainnya. Itu boleh diterima atau tidak? Boleh diterima atau tidak? Baik, kita punya kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua transaksi yang menghasilkan manfaat, maka transaksi itu hukumnya, maka manfaat dari transaksi itu adalah riba. Semua transaksi utang piutang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat dari transaksi utang hukumnya adalah riba. Baik, berdasarkan kaidah ini, berarti riba utang piutang hanya berlaku untuk akad utang. Karena itu kalau ada manfaat yang diberikan namun akadnya bukan utang piutang, berarti manfaat itu riba atau bukan? Saya ulang, kayaknya bingung ya. Baik. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu riba. Ini perkataan sahabat Fudalah bin Ubaid. Berarti yang disebut riba utang adalah manfaat yang disebabkan transaksi utang. Karena itu jika manfaatnya bukan transaksi utang, maka manfaat itu riba atau bukan? Bukan. Karena manfaat ini bukan berasal dari transaksi utang. Sampai di sini dipahami insyaallah? Paham ya? Baik. Contoh kasus. Ada orang yang melakukan akad wadiah, titip sesuatu kepada orang lain. Bolehkah dia dapat kelebihan dari apa yang dititipkan?
Bolehkah dia mendapatkan manfaat dari apa yang dititipkan? Misal ya, Anda titip duit di tetangga Anda. Pak, saya mau umroh, ini ada duit 20 juta di rumah. Daripada kesepian, saya titipkan ke tempatnya Bapak. Saya mau umroh 1 bulan selama Ramadan. Anda titip 20 juta di tempat teman Anda, kemudian ditinggal umroh. Pada waktu Anda pulang, ketika Syawal, uang itu Anda ambil. Dan saudara Bapak ini, teman Bapak ini ngasih hadiah pisang. Boleh nggak diterima? Kenapa? Akadnya bukan utang piutang tapi titip. Sehingga karena akadnya titip, maka adanya kelebihan dan manfaat dari akad titip di situ hukumnya diperbolehkan. Mafhum insyaallah? Baik. Contoh yang lain. Anda titip mobil di garasi milik tetangga. Kemudian setelah Anda pulang, mobil itu Anda ambil. Tetangga Anda merasa berterima kasih. Matur suwun nggih Mas, rumah saya kelihatan makin cakep ketika mobil kamu parkir di sini. Ini sebagai rasa terima kasih dikasih gula sekilo. Boleh nggak diterima? Kenapa? Akadnya titip. Baik. Berarti kalau manfaat itu didapatkan bukan karena akad utang piutang, maka manfaat itu bukan termasuk riba. Mafhum insyaallah? Contoh yang lain. Saya pinjam motor dari tempatnya Pak. Pak, saya pinjam motor, ada urusan sehari. Bapak mengizinkan, tapi lihat itu tangkinya kosong. Yaudah enggak apa-apa, nanti saya isi dulu. Baik, silakan pakai, syaratnya satu. Nanti kalau balik tangki wajib penuh. Akhirnya motor saya bawa, saya isi bensin, terus saya pakai seharian. Sebelum saya kembalikan, saya ke pom dulu, saya isi penuh, baru saya kembalikan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini disyaratkan oleh pemilik motor. Kalau kamu mau mengembalikan, pokoknya diisi penuh tangkinya. Pada waktu saya pinjam kosong, beliau ketika motor mau dikembalikan minta syarat agar tangkinya diisi penuh. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang mengatakan boleh angkat tangan. Yang punya motor. Yang mengatakan nggak boleh. Jumhur menjawab nggak boleh ya. Baik, coba kita lihat di sini ya. Yang saya lakukan itu utang atau pinjam? Bedanya apa? Apa beda utang dengan pinjam? Hah? Bisa mendekat Pak, memberi kesempatan yang di belakang biar bisa dapat tempat duduk yang nyaman. Allah, tafassahu fil majalis. Silakan maju lagi. Apa beda pinjam dengan utang? Kalau pinjam nggak ada persyaratan, utang ada persyaratan. Kalau pinjam nggak ada persyaratan, kalau utang ada persyaratan. Contohnya gimana? Kalau saya pinjam duit dengan utang duit bedanya apa? Sama. Hah? Sama Ustaz. Sama. Kalau saya pinjam motor dengan utang motor bedanya apa? Sama atau beda? Hah? Kalau utang bisa menjadi hak. Kalau utang bisa menjadi hak, kalau pinjam tidak menjadi hak. Baik. Perbedaan antara utang dengan pinjam adalah perpindahan hak milik. Kalau utang itu pindah hak milik, kalau pinjam pindah hak guna pakai. Dipahami di sini? Apakah pinjam pindah hak milik? Tidak. Yang terjadi hanya pindah hak guna atau pindah hak pakai. Baik. Karena itulah para ulama mengatakan benda yang pemanfaatannya habis pakai tidak bisa diakatkan dengan pinjam, tapi hanya bisa diakatkan dengan utang. Benda yang pemanfaatannya habis pakai itu tidak bisa diakatkan dengan i'arah,
pinjam meminjam, tapi hanya bisa diakatkan dengan qard, utang piutang. Contohnya apa Pak? Pinjam beras. Apa manfaat beras? Dijejer terus dikembalikan atau diapakan? Dikonsumsi. Ketika dikonsumsi dia habis pakai. Nah, benda yang seperti ini yang pemanfaatannya habis pakai, maka tidak bisa dipinjamkan. Sehingga hanya bisa dilakukan akad utang piutang. Meskipun bahasanya pinjam, namun hakikatnya utang. Mafhum insyaallah? Baik. Uang. Apa manfaat uang? Dibelanjakan. Uang itu dibelanjakan. Sehingga kalau orang pinjam uang, bisa nggak dibuat utuh, hanya digunakan terus dikembalikan? Mungkin, dijejer, dipoto, dikembalikan. Tapi kan jarang orang melakukan seperti ini. Saya pinjam duitmu, mau dipakai apa? Mau tak foto. Itu jarang yang kayak gini. Adanya ketika orang pinjam duit, mau dia belanjakan, dia gunakan untuk transaksi. Berarti karena habis pakai, ini masuk kategori akad utang dan bukan pinjam. Paham insyaallah? Baik. Sementara untuk benda yang dia pemanfaatannya tidak habis pakai, seperti motor, kendaraan, rumah dan seterusnya, maka bisa dilakukan akad pinjam, juga bisa dilakukan akad utang. Tergantung apakah pindah hak milik atau tidak. Sudah? Nah, saya tadi bahasanya adalah, Pak, saya pinjam untuk saya pakai sehari, nanti saya kembalikan. Dan beliau minta syarat kalau pengembaliannya harus dipenuhi, bensinnya sepenuh tangki. Ini akad utang atau pinjam? Akad utang atau pinjam? Apa buktinya? Tidak pindah hak milik. Sehingga ketika saya pinjam motor beliau, tak gadekan boleh nggak? Nggak boleh. Saya jual boleh nggak? Kriminal itu Pak. Karena menggelapkan harta orang lain. Paham di sini? Berarti akadnya apa ini? Pinjam. Boleh nggak beliau minta manfaat ketika barangnya saya pinjam? Barang saya pinjam lalu beliau minta manfaat, boleh atau tidak? Nggak boleh. Mas, saya pinjam mobil. Oh boleh Mas, sehari 300. Artinya apa itu? Artinya apa? Berarti ini hakikat akadnya adalah saya sewa motor sehari dan saya bayar pakai bensin sepenuh tangki. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Yang jawab nggak boleh tobat ya. Bapak insyaallah. Kenapa boleh? Akadnya bukan utang piutang. Apakah tadi saya ngomong sewa? Apakah saya tadi ngomong sewa? Tidak. Lalu kenapa kok akadnya jadi sewa? Kenapa kok jadi sewa? Karena akad itu melihat hakikat dan bukan melihat kalimat. Paham ya? Akad itu melihat hakikat dan bukan melihat kalimat. Coba dibuktikan. Di luar ada penjual es, ada penjual minuman, ada penjual herbal, penjual baju. Anda datang ke penjual minuman, Mas bungkuskan 2, saya minta bungkus 2. Dibungkuskan 2, Anda lari. Dikejar nggak? Kenapa? Belum bayar. Tadi kan saya ngomongnya saya minta bungkus 2. Saya tidak ngomong saya beli 2, tapi saya ngomong saya minta bungkuskan 2. Apakah akadnya minta atau jual beli? Kok bisa minta jadi berubah jual beli? Orangnya jualan ya. Sehingga akad itu melihat hakikat bukan melihat kalimat. Maka ada sebuah kaidah, al-ibratu fil uqud bil lafzi, al-ibratu fil uqud bil ma'ani la bil lafzi. Yang menjadi acuan dalam akad adalah tujuannya dan bukan kalimatnya. Sehingga bisa jadi ngomongnya pinjem, ya silakan kamu pakai, tapi bayar 200 per hari. Ngomongnya pinjem tapi disuruh bayar, berarti itu hakikatnya adalah akad sewa. Dapat manfaat dan digantikan dengan nilai tertentu. Mafhum insyaallah? Mafhum ya? Baik, ini contoh adanya manfaat untuk transaksi selain utang piutang,
maka manfaat itu bukan termasuk riba. Paham insyaallah ya? Baik, sekarang kita kembali ke marketplace. Apa tahapan pertama ketika orang belanja di marketplace? Coba kita lihat skemanya ya. Tahap pertama apa? Tahap pertama buka internet dulu ya. Ini nggak usah dihitung ya. Tahap pertama apa? Ketika orang belanja di marketplace. Hah? Iya, milih barang. Dia milih barang. Setelah milih barang ditaruh mana? Ditaruh di keranjang belanja. Selanjutnya diapain? Nyari barang yang lain, taruh di keranjang ya. Nyari yang lain, taruh di keranjang gitu ya. Kita kan hobi cuma naruh di keranjang. Ketemu barang yang menarik, taruh di keranjang. Betul begitu? Meskipun belum tentu beli. Yang penting pokoknya ketemu barang menarik, taruh di keranjang. Baik. Kemudian setelah ditaruh di keranjang diapain, Mbak? Check out, bayar ya. Lalu Anda transfer. Setelah transfer, barang dikirim dari pihak supplier, lalu barang tiba di tempat Anda. Baik. Di sini ada 4 tahapan: milih barang, taruh keranjang. Ini nggak perlu dicatat ya. Anda sudah pengalaman yang kayak gini ya. Milih barang, taruh di keranjang, bayar, kirim. Sudah? Pertanyaannya, dari skema seperti ini apakah sudah terjadi akad jual beli? Dari skema ini apakah sudah terjadi akad jual beli? Sudah atau belum? Anda di marketplace tuh ngapain? Ingin membeli barang atau main-main? Beli. Berarti sudah terjadi akad jual beli atau belum? Sudah. Sejak kapan terjadi akad jual beli? Sejak kapan? Sejak milih, sejak dimasukkan keranjang, sejak bayar, atau sejak barang dikirim? Sejak? Baik, sejak pembayaran. Kita punya kaidah. Setiap akad ada konsekuensi akad. Begitu ya? Jika ada akad sementara tidak berlaku konsekuensi akad, maka akad itu dianggap batal. Sehingga ketika orang melakukan transaksi atau akad apapun, tapi tidak diberlakukan konsekuensinya, maka akad itu dianggap tidak berlaku. Contohnya apa, Pak? Misalnya ada orang menawarkan diri, saya mau nikah dengan kamu, tapi dengan syarat selesai nikah kita pisah selama-lamanya, nggak usah dinafkahi, nggak usah ketemu sampai mati. Ini ngomong rabi kok ini. Sah nggak akadnya? Kenapa? Konsekuensinya nggak jalan. Sehingga ketika di situ tidak ada konsekuensi apapun, maka akad itu dianggap tidak ada. Saya mau jual rumah ini kepada Bapak, tapi saya boleh memilikinya sampai mati. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa? Tidak terjadi perpindahan hak milik dalam waktu yang nggak jelas. Lah kamu matinya kapan? Kan batasnya saya mati ya. Sudah punya rencana mati kapan? Biar nanti tak titeni tanggalnya. Karena tidak bisa ditentukan, maka transaksi seperti ini hukumnya dilarang. Paham ya? Baik, sekarang apa konsekuensi akad jual beli? Apa konsekuensi akad jual beli? Sudah pernah jual beli belum? Sudah, berkali-kali sejak usia SD. Sekarang ditanya apa konsekuensi akad jual beli? Perpindahan hak milik. Sehingga kalau Anda beli sebuah minuman, lalu Anda membayar, maka minuman itu milik siapa? Milik pembeli, dan uang itu milik penjual. Boleh nggak diminta lagi? Boleh nggak diminta lagi? Ya nggak boleh, itu sudah pindah hak milik, kecuali kalau dikasihkan atas kerelaan pihak yang kedua. Paham di sini insyaallah? Alhamdulillah. Baik. Kalau Anda beli minuman, misalnya seharga 3.000. Minuman yang Anda terima ini disebut muawwad. Uang yang Anda setorkan disebut iwad. Kalau Anda beli minuman atau beli barang harga 5.000. Barang yang Anda terima namanya muawwad.
uang yang Anda serahkan namanya iwad. Tulisannya gimana Pak? Muawwad, mim, ain, waw, dod, saudaranya sod. Iwad, ain, waw, dod. Iwad itu alat bayar, muawwad itu objek yang dijual, yang ditransaksikan. Paham di sini? Baik. Kalau orang sudah menyerahkan iwad, maka itu sudah menjadi hak penjual. Dan ketika penjual sudah menyerahkan muawwad, maka itu sudah menjadi hak pembeli, meskipun belum diterima. Paham? Sehingga ketika sudah terjadi akad muawadat itu akad komersil, maka telah terjadi perpindahan hak, iwad menjadi haknya penjual, muawwad menjadi haknya pembeli. Jelas atau belas? Belas. Dipahami insyaallah? Kayaknya kok ini coba dipahami atau tidak? 1 paham, 2 tidak paham, 3 bingung. Yang mana? Saya ulang ya. Alat bayar tadi apa namanya? Benda yang diterima konsumen namanya? Akad terjadinya perpindahan iwad dan muawwad disebut akad muawadhah. Akad disebut akad muawadhah. Apa itu akad muawadhah? Akad komersil yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak iwad dan muawwad. Paham misalnya ini ya? Berarti kalau akad muawadhah sudah dilakukan, apa yang terjadi? Perpindahan hak milik iwad dan muawwad. Sehingga kalau sudah akad, lalu Anda sudah menyerahkan iwad, maka berarti sudah terjadi perpindahan hak milik, di mana iwad ini sudah menjadi hak milik siapa? Penjual. Dan Anda berhak dapat muawwad meskipun belum Anda terima. Jelas sampai di sini? Baik. Sekarang kita lihat marketplace tadi ya. Pada waktu Bapak Ibu check out, misalnya beli apa misalnya? Tupperware. Anda beli sebuah botol Tupperware. Nggak pakai merek jangan ya. Anda beli sebuah botol. Kemudian harganya misalnya 50.000. Anda transfer 50.000. Lalu di situ dapat diskon dari marketplace atau dapat fasilitas dari marketplace, free ongkir. Dari Jakarta ke Surabaya yang seharusnya 9.000, Anda nggak perlu bayar. 9.000 ini termasuk riba atau bukan? Pertanyaannya, apakah Bapak sudah akad? Sudah. Buktinya apa? Saya sudah transfer. Kalau Anda sudah transfer, berarti 50.000 yang Anda bayarkan ini statusnya apa? 50.000 yang dibayarkan ini statusnya apa? Iwad. Statusnya apa? Iwad ini milik siapa? Milik penjual. Berarti apakah terjadi akad utang piutang? Tidak. Yang ada itu akad jual beli, bukan akad utang piutang. Sehingga iwad yang Anda transfer ke rekening bersama itu bukan utang yang Anda berikan ke pihak marketplace. Paham insyaallah? Kenapa? Tidak ada akad utang piutang di situ. Adanya akad jual beli. Karena itu uang ini tidak disebut sebagai uang utang. Tapi uang ini adalah alat bayar, iwad dari konsumen untuk membeli tumbler tadi, sebuah botol tadi. Sudah. Berarti kalau marketplace ngasih diskon ke kita, termasuk riba atau bukan? Riba atau bukan? Kenapa bukan? Karena tidak ada akad utang. Paham insyaallah? Karena tidak ada akad utang. Sehingga di posisi ini Anda tidak disebut melakukan transaksi riba. Free ongkir, cashback atau fasilitas yang lain yang dikasihkan marketplace ke konsumen,
karena dia belanja banyak, itu bukan termasuk transaksi riba. Jelas insyaallah? Baik. Yang jadi pertanyaan, lalu kenapa uang itu mengendap? Dan uang ketika mengendap itu uangnya siapa? Sekarang ketika uang itu mengendap di rekening bersama, itu milik siapa? 1, milik marketplace. 2, milik penjual. 3, milik konsumen. Mana? 1, 2, 3. Milik penjual atau marketplace? Uang itu milik siapa? Baik, ada 3 kemungkinan ya. A, milik marketplace. B, milik penjual. C, milik konsumen. Yang mana? Coba Anda coret yang tidak perlu dulu. Yang C, pembeli. Kenapa? Karena sudah dia bayarkan, berarti sudah bukan lagi milik dia. Tinggal 2. Kemungkinan pertama marketplace, kemudian yang kedua penjual. Mana yang lebih tepat? Baik. Apa alasan uang itu milik marketplace? Belum sampai di tempat penjual. Apakah karena belum sampai jadi hak milik orang itu? Kalau uang kita titipkan di tempat orang lain, apakah jadi milik yang dititipi? Jadi milik yang dititipi atau bukan? Bukan. Anda selesai bekerja, dapat duit 5 juta, dikasihkan ke istrinya. Apakah itu milik istri? Ketika suami ngasih uang ke istrinya sekian, apakah uang itu milik istri? Ijma ummahat milik istri ya. Milik istri atau bukan, Pak? Hah? Tergantung niat suami. Ya. Itu bapak titip atau bapak ngasih? Ngasih atau titip? Ada yang titip, ada yang ngasih ya. Berarti status kepemilikan uang ini milik siapa? Atau tergantung apa? Niat ketika suami ngasih. Ada seorang wanita di masa silam, ini banyak diceritakan dalam kisah-kisah ibrah. Wanita ini sedang mengadon adonan roti. Lalu dia mendengar ada informasi suaminya telah meninggal dunia. Di tengah dia sedang masak adonan roti, dia mendapat informasi suaminya meninggal. Langsung dia cuci tangannya. Dia lepaskan adonan ini. Di sini ada hak ahli waris. Ini bukan hak saya, di sini ada hak ahli waris. Saking takutnya jangan sampai dia mengambil harta orang lain, sampai adonan yang sudah berada di tangan dia dilepaskan karena khawatir di sini ada hak ahli waris. Dilepaskan. Nah, misalnya suami ngasih 5 juta. Terus setelah itu tidur gak tangi-tangi. Sampai akhirnya dimandikan, dikafani, disolati ya. 5 juta ini adakah hak ahli waris ataukah murni hak istri? Ya, tergantung niat suami. Makanya suami ditakoni, Pak tangis dulu Pak. Iki duit apa? Titip ataukah dikasih? Kalau itu dikasih, maka itu jadi milik istri. Kalau cuma titip, berarti itu bukan milik istri. Maka di sini, apa alasan sehingga marketplace itu memiliki uang tadi? Apakah marketplace ini wakil dari penjual? Marketplace itu wakil dari penjual atau bukan? Bukan. Yang dohir bukan. Makanya tidak ada akad wakalah di sini. Apakah marketplace ini hanya menyediakan tempat bagi penjual? Betul. Ini yang kedua. Sehingga marketplace itu bukan wakil penjual, bukan juga penjual yang kedua, tapi dia hanya penyedia tempat untuk para penjual. Lalu dengan alasan apa dia memiliki uang itu? Kita nggak jumpa ya. Karena itulah yang lebih tepat, uang ini bukan uang marketplace. Terus uang siapa Pak? Uang itu adalah uang penjual. Kenapa kok ditahan? Penahanan uang ini fungsinya adalah sebagai alat jaminan.
Makanya akad yang terjadi adalah akad domanah dan bukan akad utang atau akad yang lain. Uang itu adalah jaminan. Saya tahan uang ini sampai saya mendapatkan kepastian barang yang kamu jual tiba di tempat konsumen. Karena saya nggak ingin ada banyak penipu di sini. Kalau kemudian uang sudah bebas saya transfer, wah nanti ketika ada banyak penipu, pasar saya akan sepi. Dan sekarang kan saingan ada di situ ya. Ada sebagian marketplace yang penipunya banyak. Akhirnya mulai ditinggalkan oleh para customer. Ada marketplace yang dia berusaha untuk bertahan. Dan itu kuat-kuatan di sistem platform atau mesin yang mereka buat. Ada sebagian mesin yang bisa gampang dihack, gampang dibajak, sehingga para penjual penipu itu begitu sudah transaksi, uang ditransfer mengendap di mana? Rekening bersama, dia bisa ngehack kode apa begitu, ketika dimasukkan sudah ada notifikasi barang sampai. Padahal barang belum dikirim. Akhirnya uang masuk ke rekening. Dan karena penjual-penjual fiktif yang pembohong kayak gini, penipu kayak gini, akhirnya marketplace ini sering ditinggalkan oleh customer. Nah itu kuat-kuatan di softwarenya, di mesinnya. Semakin bagus, nggak bisa dibajak, semakin bisa untuk dipercaya sama orang. Baik. Sehingga di sini yang terjadi adalah akad domana, di mana uang itu dijadikan sebagai jaminan dan tidak akan diserahkan sampai marketplace mendapatkan kepastian kalau barang tiba di tempat konsumen. Dan akad ini hukumnya diperbolehkan selama tidak bayar, selama gratis. Karena akad domana yang gratis boleh, tapi kalau berbayar hukumnya goror. Contohnya apa? Akad domana. Ada orang utang ke saya, tapi saya nggak percaya dia bisa melunasi. Akhirnya saya minta, siapa penjamin kamu? Lalu didatangkan Ustadz B. Ustadz B yang jamin saya. Baik, kita menghadap ke Ustadz B. Kemudian Ustadz B siap. Baik, saya siap untuk jadi penjamin dia untuk utang yang dia terima. Berapa lama mau dibayar? 1 tahun. Deal, tanggal 31 Desember utang harus lunas. Saya kasih 10 juta. Sampai 31 Desember, jika orang ini ngilang, maka kewajiban Ustadz B mendatangkan. Setelah didatangkan, kalau dia nggak bisa bayar, maka Ustadz B yang harus nalangi 10 juta. Jika si B ini minta bayaran, saya mau jadi penjamin asal saya dikasih 500 ribu, maka di sini ada akad goror. 500 ribu yang dibayarkan itu ada 2 kemungkinan. Kalau si A bisa tepat waktu di tanggal 31 Desember lunas, dia untung 500 ribu. Tapi kalau ternyata si A ngilang di tanggal 31, dihubungi ganti nomor, ketika didatangi masjidnya dia sudah pindah masjid, maka posisi si B rugi karena harus nalangi 10 juta. Sehingga akad seperti ini namanya apa? Akad gharor domana, yang di situ dibayar pakai nilai tertentu. Paham insyaallah? Baik. Di sebagian perbankan mempraktekkan kayak gini. Contohnya bank garansi. Ada orang mengerjakan sebuah proyek, dia vendor, dapat tender dari misalnya perusahaan A. Perusahaan ini mensyaratkan harus ada BG, maka dia kerjasama dengan bank. Bank minta biaya BG adalah 1% dari nilai proyek. Sehingga kalau nilai proyek 1M berarti berapa? 10 juta. Bank nanti minta 10 juta. Kita tahu nilai 10 juta itu bukan biaya administrasi. Karena untuk biaya administrasi 10 juta itu bisa gaji 100 karyawan. Padahal untuk transaksi ini tidak butuh 100 orang. Paling butuh 1-2 orang. Kalau hanya sebatas biaya administrasi diperbolehkan. Untuk bisa mengeluarkan BG, kami butuh administrasi senilai 200 ribu. Kita bayar. Asal sesuai kebutuhan real.
Misalnya bank harus keluar untuk ngecek perusahaan, dia verifikasi di tempat bapak, tempat vendor, maka dia butuh biaya transportasi. Total digantikan 1 juta sebagai biaya administrasi sesuai kebutuhan yang dikeluarkan, silahkan. Tapi kalau pakai persentase 1% saya minta. Nanti kalau dia bisa bayar tepat waktu, bank kan tidak perlu mengeluarkan biaya ya, tidak perlu mengeluarkan dana. Tapi kalau dia nggak bisa tepat waktu, bank yang akan nalangi. Betul kayak gitu? Nah, 1% ini masuk kategori transaksi gharar. Paham insyaallah? Baik. Sehingga BG yang berbayar hukumnya tidak diperbolehkan. Dan ini sudah masuk dalam fatwa islamco.info yang diasuh oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid, penjelasan tentang BG, beli kasih rincian. Kalau di situ ada biaya yang harus dibayarkan di luar kebutuhan real, di luar biaya administrasi, maka ini masuk dalam kategori gharar. Jelas? Walhamdulillah. Cukup insyaallah. Satu itu saja ya. Apa lagi sekarang? Sekarang apa lagi? GoPay, e-money. Sudah dibuka tanya jawab? Belum. Nanti ada kesempatannya Pak ya. Sudah cukup atau mau tanya jawab? GoPay sekarang. Kita bahas GoPay. Sekarang kita akan bahas GoPay. Tentang bagaimana skema dalam GoPay, saya nggak perlu cerita karena Bapak Ibu sudah berpengalaman di sana. Sekarang kita lihat bagaimana pendekatan para ustadz dalam melihat GoPay. Ada 4 pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan GoPay itu akadnya utang. Sehingga pada saat orang itu top up di GoPay, maka hakikatnya dia sedang memberi utang ke GoPay. Pendapat yang kedua, GoPay itu akadnya wadiah. Sehingga saat orang itu top up di GoPay, hakikatnya dia itu titip duit. Pendapat ketiga mengatakan akad yang terjadi dalam GoPay itu adalah akad sharaf, tukar menukar uang dengan uang. Sehingga pada saat Anda top up, hakikatnya adalah Anda sedang menyerahkan uang kartal dan menerima uang digital. Pendapat yang keempat, akad yang terjadi dalam GoPay adalah ijarah mausuf fi dhimmah. Ijarah mausuf fi dhimmah. Ijarah mausuf fi dhimmah itu akad sewa yang pembayarnya di depan, tapi jasanya baru diberikan di kesempatan mendatang. Contohnya seperti ikut travel umroh. Anda misalnya mau berangkat umroh bulan Desember, bayarnya kapan? Sudah dibuka sejak bulan ini, maka Anda bayar di bulan ini 50%. Nanti ketika September 80%. 1 bulan sebelum berangkat 100%. Akad apa yang kita lakukan? Akadnya namanya ijarah mausuf fi dhimmah. Anda melakukan akad membeli jasa, tapi jasa itu baru Anda terima di akhir tahun. Pada waktu akad, apakah jasa sudah diterima? Belum. Anda belum bisa naik pesawatnya, belum bisa menempati hotelnya, karena rencana perjalanan di bulan Desember. Akad seperti ini disebut dengan akad mausuf, ijarah mausuf fi dhimmah. Apa hukumnya? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Baik. Namun syarat ijarah mausuf fi dhimmah, syarat dalam ijarah mausuf fi dhimmah, objek yang disewakan harus jelas. Jika objek yang disewakan belum jelas, maka ijarah di sini hukumnya dilarang.
Contohnya Pak yang belum jelas. Ada sebuah agen travel membuka layanan travel umroh. Biaya 22 juta. Ketika Bapak daftar, pihak travel belum bisa menjelaskan. Nanti kira-kira berangkatnya tanggal berapa? Wallahu alam Pak, nggak jelas. Pesawatnya wallahu alam. Hotelnya wallahu alam. Kita nanti jadi umroh nggak? Wallahu alam. Semua yang nggak jelas seperti ini menyebabkan rasanya jadi batal. Karena akad jasanya nggak jelas. Paham insyaallah? Baik. Karena itulah untuk pendekatan yang keempat, GoPay dipahami sebagai ijarah mausufi dhimmah, pendapat yang paling lemah. Sehingga kita bisa akan nyatakan coret pendapat ini pendapat lemah. Alasannya, pada saat Anda top up GoPay, apakah sudah milih layanan apa yang mau dipakai? Belum. Anda top up 100.000. Di Gojek itu kan disediakan banyak layanan ya. Ada GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, GoClean, dan GoGo yang lainnya. Waktu Anda top up, Anda sudah punya rencana belum? Sudah punya rencana mau memilih salah satu, tapi nggak jelas. Cuman nggak jelas. Berarti di situ belum terjadi akad ijarah mausufi dhimmah. Karena akad ijarah mausufi dhimmah itu syaratnya pada waktu dia bayar, dia sudah akad bukan sebatas rencana dan objek akad sewanya sudah jelas. Mahfum insyaallah ya. Karena itu pendapat ini gagal. Yang tersisa tinggal pendapat tiga atasnya, antara sarf, wadiah, ataukah akad utang. Apa perbedaan antara sarf dengan wadiah? Perbedaannya adalah utang dan wadiah itu mirip. Sarf ini yang lebih beda. Utang dan wadiah itu akad satu arah. Utang dan wadiah itu akad satu arah. Sehingga akadnya hanya penyerahan saja, tidak ada terima. Maka dalam akad utang dan akad wadiah tidak ada istilah serah terima, adanya penyerahan, seserahan, tapi tidak ada penerimaan. Paham ya? Baik. Sehingga misalnya begini, Pak, saya utang 10 juta. Bapak ngasih saya 10 juta. Saya ngasih apa? Enggak ada. Karena akadnya searah. Seperti hibah, sedekah, zakat, itu akad searah. Nah, akad yang sifatnya searah seperti ini tidak ada apapun yang diterima. Dia akad satu arah. Beda dengan sarf. Sarf itu contohnya apa, Pak? Anda nuker rupiah ke dolar. Pada waktu Anda serahkan rupiah, Anda dikasih apa? Dolar. Berarti ada yang diserahkan, ada yang diterima. Akad ini namanya akad. Kalau bentuknya uang namanya sarf. Kalau bentuknya barang, HP dengan HP atau motor dengan motor yang kita sebut dengan barter, namanya bai' muqayyadhah. Kalau bentuknya barang namanya muqayyadhah, kalau bentuknya uang, emas, perak namanya apa? Sarf. Paham ini? Dong atau belum? Paham insyaallah ya? Ini terlalu banyak materi yang diterima. Yang gak kuat sudah mulai ngantuk. Keberatan materi ya. Baik, pelan-pelan ya. Pokoknya yang penting Bapak paham di sini, entah keluar masjid lupa nggak apa-apa ya. Nggak ada ujian. Yang penting pokoknya di sini paham. Baik. Apa perbedaan antara sarf dengan wadiah? Kalau sarf itu dua arah, ada yang diserahkan, ada yang diterima. Kalau wadiah satu arah, hanya ada yang diserahkan, tidak ada yang diterima. Paham ya? Nah sekarang kalau kita lihat, pada waktu kita top up 100.000, kan muncul saldo di GoPay 100.000. Apakah saldo ini akadnya adalah sesuatu yang baru yang kita terima,
ataukah itu hanya sebatas catatan atas apa yang kita serahkan? Kalau itu hanya sebatas catatan dari apa yang kita serahkan, berarti akadnya bukan sarf. Sehingga karena akadnya bukan sarf, maka tidak berlaku transaksi sarf di sana. Baik. Karena itu pendapat yang ketiga ini Anda bisa kasih catatan, pendapat ini lemah karena angka yang tertera di saldo GoPay itu sifatnya hanya catatan uang yang diserahkan dan bukan uang baru yang diterima. Paham insyaallah? Baik. Nah, tinggal yang tersisa adalah dua ini. Kalau nggak utang, wadiah. Pertanyaannya sekarang, apa beda utang dengan wadiah? Apa bedanya utang dengan wadiah? Titip sama utang itu bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Terjadi perpindahan hak milik. Sehingga yang jadi catatan adalah apakah uang ini pindah hak milik atau tidak pindah hak milik. Kalau pindah hak milik namanya utang, kalau tidak pindah hak milik namanya wadiah. Paham di sini? Baik. Contohnya gimana sih, Pak? Bapak ketika nabung di bank, Anda datang ke bank, lalu Anda buat rekening di bank konven, kemudian memasukkan uang 100 juta. Apakah uang 100 juta ini menjadi hak milik bank? Coba lihat. Apakah bank ketika mau menggunakan uang ini harus izin kepada kita, nasabah? Tidak. Regulasi mengatakan dana nasabah yang dimasukkan ke bank itu menjadi properti bank. Karena dia jadi properti bank, begitu uang masuk oleh bank dipakai untuk beli mobil baru, itu terserah bank. Dia tidak dianggap melanggar. Beda kalau ada orang misalnya, dia mengumpulkan dana dari masyarakat, di-blast di media sosial, di broadcast, diumumkan. Silakan tampung dana Anda di tempat kami. Lalu dana itu Anda pakai untuk bangun rumah, langsung tangkap OJK. Karena di sini ada crowdfunding, penarikan dana dari masyarakat, tapi untuk kepentingan pribadi. Lalu kenapa kalau bank tidak? Bank mengumpulkan dana dari nasabah, kemudian dipakai untuk bangun kantor baru. Itu nggak pernah ada, Pak, kecekel OJK. Bahkan dilindungi oleh OJK. Karena dalam aturan perbankan di negara kita, dana yang diterima oleh bank itu menjadi properti bank. Dan itulah yang mendasari kenapa akad dalam transaksi nabung itu adalah akad utang dan bukan wadiah. Meskipun bank syariah nyebutnya wadiah, tapi itu akad utang. Karena itu ketika Anda nabung di bank syariah atau bank manapun, otomatis begitu Anda serahkan uang, maka uang itu menjadi propertinya bank dan itu akadnya berarti utang piutang. Mafhum insyaallah? Baik. Nah, sekarang di GoPay itu apakah itu menjadi miliknya GoPay atau bukan milik GoPay? Berbeda-beda antara satu regulasi dengan regulasi yang lain. Terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para asatidzah. Sebagian ustadz mengatakan akadnya adalah wadiah. Dan ini pendapatnya Al-Ustadz Abdul Hakim Amdad, pendapatnya Ustadz Zulkarnain. Makanya mereka mengatakan diskon di situ nggak masalah, bukan riba. Karena akadnya akad wadiah. Paham di sini? Dan tadi sudah kita bahas di awal, jika akad wadiah lalu menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu bukan termasuk riba. Pendapat yang kedua, akad yang ada di situ adalah akad utang piutang. Karena itu ketika kita dapat diskon disebabkan karena penggunaan GoPay, maka hakikatnya kita mendapatkan manfaat karena akad utang dan itu masuk riba. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan dalam melihat regulasi. Menurut Ustadz A, beliau melihat regulasinya kayak gini, oh ini akadnya wadiah. Menurut Ustadz B, beliau melihat oh regulasinya kayak gini, ini akad utang. Terjadilah perbedaan fatwa. Dan mohon bagi para thalibul ilmi untuk menyadari masing-masing dihasilkan dari ijtihad.
maka kita saling menghormati, tidak perlu mencela ya. Kemudian menyudutkan salah satu. Membahas secara ilmiah silahkan, tapi tidak perlu saling menyudutkan. Karena di sini porsinya hanya porsi pembahasan ilmiah dan ini masuk dalam ranah ijtihad. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Sehingga kalau diputuskan apakah di pagi hari ini diskon GoPay itu halal ataukah haram, itu riba atau bukan, saya tidak bisa memutuskan. Saya tidak memberikan fatwa apapun. Anda silahkan cari regulasi tentang GoPay dan OVO, lalu lihat di situ ada enggak pernyataan yang menunjukkan kalau itu pindah hak milik. Kalau ada berarti masuk akad utang, kalau enggak ada berarti masuk akad wadiah. Paham insyaallah? Baik, jadi tugas ya, PR ya. Baik, cari regulasi tentang GoPay dan OVO, kemudian ambil kesimpulan apakah di situ pindah hak milik atau tidak. Wallahu taala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Waktu kita selesai jam 8. Cukup? Ada setengah jam ya. Setengah jam sampai jam 8:30 insyaallah kita gunakan untuk mendengarkan masukan dari para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadal. Yang sesi tanya jawab silakan dipersiapkan pertanyaannya. Yang market tadi Pertanyaan biasanya ada kayak angka akhirnya itu mencapai 11 atau 10 gitu. Itu gimana? Baik. Oh, mau diulang, pertanyaannya diulang, pakai mikrofon ya. Ya, pertanyaannya adalah pada saat panen itu ketika kita bayar maunya 50.000 seperti yang dikatakan tadi ya, potong ya, itu ada tambahan bilang angka apa ya namanya angka belakangnya itu gimana bentuknya dengan tambahan bilang rupiah. Kita akan bahas tentang apa hukum kode unik ketika transfer sebagai identitas, dan biasanya nilainya kan kecil, paling di bawah 200, atau misalnya tolong nanti kode uniknya adalah 50.000 belakangnya 123. Kode unik ini boleh atau tidak? Baik, saya punya tulisan tentang ini, kode unik transfer, dan saya tegaskan itu bukan riba. Karena kode unik ini ditambahkan bukan karena akad utang piutang, tapi ditambahkan dari akad jual beli. Berarti kan sama seperti ini ya. Saya jual barang A. Pak, ini harganya berapa? Saya sebut 10.000. Ketika Bapak bayar, atau saya sebut 9.500. Ketika Bapak bayar, saya nggak punya susuk 500. Terus saya minta, Pak, genepnya 10.000 Pak ya. Lalu Anda bersedia, ya sudah tidak apa-apa, genepi 10.000 aja. Saya bungkus barang tadi, saya dapat bayaran 10.000. Maka penggenapan tadi dilakukan atas dasar saling ridho sebagai perubahan harga. Bolehkah seperti ini? Jawabannya boleh, selama kita saling ridho. Tapi kalau Bapak nggak ridho, enggak Pak, pokoknya 500.000 balik no susunya. Golek 500 rupiah balik no, saya nggak punya. Akhirnya saya cari di jalan ya. Barangkali kok nemu duit 500 kececer, nemu duit 500 kececer, diselokan, tak cukup, tak cuci, tak serahkan. Itu kalau misalnya konsumen tetap minta. Sehingga pada hakikatnya adanya kode etik itu adalah perubahan harga yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Lalu Anda setuju, ya sudah tidak apa-apa, ada penambahan misalnya 12 rupiah atau 13 rupiah. Setuju, Anda transfer senilai angka itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya menanyakan kita kondisi berdasarkan kita berangkat dengan bank, jadi kita bentuk bank. Itu menjadi pelelangan dari pihak bank kepada anak saya. Ketika dilelang, persenan itu tidak mudah. Terbitkan kembali sampai harga itu menjadi murah. Jika ada pembeli datang, itu harus ada karena rumah itu menjadi biaya barang nama di awal sama teman saya. Otomatis ada lagi biaya nama setiap harus lewati barang pada saat yang baru. Nah, ketika saya merasa bahwa uang yang sudah saya masukkan di bank pada saat membeli atas rumah dengan kotorannya, dengan rumah dan segala macam mencapai hampir di atas 170 juta, dimana 5 tahun saya keluar dari rumah itu, saya merasa saya punya hak itu. Ketika uang itu saya sudah keluarkan, kok tiba-tiba bank mengeksekusi rumah saya misalnya, apakah uang dari hasil itu berhak saya bisa minta? Misalnya dari mungkin dari angsurannya kan, atau mungkin dari kelebihan biaya yang dilakukan untuk pembangunan dan segala macam supaya rumah itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ketika disepakati, oke, saya kasih Anda misalnya hanya 10 juta dari sekian itu, daripada rumah itu menjadi hilang. Karena memang sedikit saya paham tentang hukum misalnya, bahwa tidak mungkin bank juga kontrak tidak ada tangan misalnya, karena ini menjadi hak bagian saya karena dia ketika saya tidak memutuskan saya tidak ada tangan, karena ini masih menjadi hak saya, maka kesepakatan angka yang diterbitkan bahwa uang yang saya harus terima sekian tidak saya sepakati, kira-kira itu menjadi hak saya atau tidak? Baik. Itu menjadi 10 juta saya terima, apakah itu halal nggak buat saya tadi? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan asumsi, saya pakai asumsi ya. Akad Bapak dengan bank adalah akad yang syar'i pada waktu pembelian rumah. Sehingga Bapak beli rumah dari bank secara kredit. Bank punya rumah, bank beli rumah dari developer, kemudian dijual ke Bapak secara kredit. Total angsuran 300 juta. Bapak sudah mengangsur sebanyak 170 juta. Bolehkah ketika bank melakukan eksekusi, rumah itu dilelang ke tempat orang lain? Jawabannya, secara syar'i, rumah itu sudah 100% jadi hak milik Bapak. Sehingga sebenarnya siapa yang paling berhak menjual rumah itu? Jawabannya adalah konsumen, pemilik, bukan bank. Kecuali kalau Bapak tidak bersedia menjual sementara Bapak belum bisa melunasi. Orang punya utang, dia punya kewajiban untuk melunasi utangnya. Kalau nggak punya duit, berarti dia harus cairkan omset, dia carikan aset yang dia punya. Kalau nggak punya aset yang lain selain rumah, berarti rumahnya harus dicairkan. Di saat itulah Bapak punya kewajiban untuk menjual rumah itu ke pihak ketiga. Sudah? Misalnya rumah itu laku senilai 250, dijual lebih murah. Bapak dapat duit 250. Lalu kewajiban Bapak gimana? Bapak hanya wajib membayar kekurangannya. Dari 400 dikurangi 170, 230 itulah yang dibayarkan. Sisanya bukan kewajiban Bapak. Terus bagaimana kalau misalnya konsumen tetap nggak mau jual rumah? Nanti pemerintah yang berwenang. Jadi pemerintah membekukan harta orang ini agar bisa dijual ke pihak yang ketiga, sehingga nanti hasilnya bisa dipakai untuk menutupi utang. Dan makanya setahu kami betul sekali harus ada persetujuan dari pihak nasabah, sehingga rumah tidak akan terjual kalau nasabah nggak setuju. Dan dalam hukum Islam, jika misalnya nasabah tetap nggak setuju, pemerintah berhak untuk mengambil alih, karena dia harus bayar utang. Nah, hak Bapak hanya sebatas menerima sisa dari hasil lelang. Kalau sisa utang 200 juta, lelangnya 250, Bapak ambil 50, yang 200 dibayarkan ke bank. Gak apa-apa. Jadi sisa utangnya saja yang dibayarkan ke bank, kemudian sisa pembayaran nanti boleh Bapak miliki. Wallahu a'lam. Ini ada banyak sekali pertanyaan melalui kertas ya. Apa umumnya menggunakan software bajakan? Ya tidak boleh ya. Itu hak orang lain. Sehingga kalau dipakai kerja ya
Kalau dipakai kerja dengan menggunakan software bajakan, lalu menghasilkan, berarti hasil ini sekian persen ada hak pemilik software. Sekian persen dari hasil ada hak pemilik software. Karena itu hasil ini baru boleh dimanfaatkan oleh programmer atau oleh pengguna software setelah dia minta izin ke pemilik software. Anda hubungi misalnya, softwarenya milik Microsoft, Anda telepon CS-nya Microsoft di Indonesia. Saya pakai software Bapak, saya pakai software Anda, dan sudah menghasilkan 10 juta. Microsoft mau minta bagian berapa? Kalau misalnya CS-nya minta, ya sudah, silakan 50-50. Anda transfer yang 5 juta ke Microsoft, yang 5 juta ini boleh Anda miliki. Karena sebenarnya Anda sedang join dengan Microsoft, sana penyedia software, Anda penyedia tenaga. Apa hukumnya marketplace ada rekber yang mana uang pembeli ngendon berhari-hari sehingga mendapat bunga? Apakah dari ketiga pihak semuanya terkena dosa riba? Masing-masing pihak tahu hal itu. Jawabannya tidak terkena dosa riba. Karena sebenarnya tanggung jawab Anda adalah membeli barang, Anda bayar. Terlepas nanti apakah uang itu mengendap dan menghasilkan riba atau tidak menghasilkan. Karena yang jelas itu bukan uang Anda lagi. Sama seperti ini ya. Anda nitipkan uang di tempatnya si A, dan Anda tahu uang di tempatnya si A ini nanti akan dimasukkan ke bank untuk dapat bunga. Tapi Anda harus menitipkan uang di tempatnya si A, maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh si A. Apa itu gharar? Ini butuh waktu 1 jam. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bahas tentang hukum masalah gharar ya, dan detail penjelasan tentang gharar. Boleh apa tidak saya beli barang atau kain bayar BG jangka tempo 3 bulan. Saya buat baju, saya jual cash atau angsur selama 3 bulan. Uangnya saya pakai. Gimana? Saya agak-agak paham saya. Beli barang, bayar pakai BG selama 3 bulan. Anda jual beli barangnya insya Allah tidak masalah. Cuman transaksi dengan pihak bank untuk menerbitkan BG ini akad gharar. Aslinya nggak boleh. Makanya kita sarankan kalau bisa dibayar tunai, bayar tunai. Kalau tidak, Anda bisa kumpulkan modal dari kawan-kawan untuk beli secara tunai. Kemudian ketika Anda jual baju, Anda jual cash atau angsur selama 3 bulan, uangnya dipakai, insya Allah tidak masalah, karena uang itu adalah alat bayar yang sudah menjadi hak milik Anda sebagai penjual. Apakah produk MLM halal kalau dijual tanpa sistem MLM atau dijual langsung seperti barang di toko? Jawabannya, selama produk itu tidak mengandung unsur haram, tidak ada najis, tidak ada barang haram di situ, maka diperbolehkan untuk dijual dengan cara yang tidak mengandung unsur gharar seperti di MLM. Misalnya Anda beli barang dari MLM, lalu Anda encer ke teman-teman dengan harga yang lebih mahal dan mereka mau, insya Allah tidak masalah. Bolehkah pihak yang dititipi barang atau uang mengambil manfaat dari barang yang dititipkan untuk mendapat riba? Misalnya akad wadiah di bank.
Ya, mungkin putranya bisa dikondisikan ya. Bolehkah mengambil manfaat dari barang yang dititipkan? Boleh dengan syarat dapat izin dari pemilik. Misalnya, Anda titip mobil di tempatnya si A. Saya mau umroh, saya mau haji selama 40 hari. Ini kunci, ini STNK. Kalau mau pakai silahkan. Karena sudah diizinkan oleh pemilik. Berarti boleh nggak yang dititipi menggunakan mobil itu? Karena sudah diizinkan oleh pemilik. Sebagaimana pula ketika ada orang yang dititipi uang, kemudian kita izinkan, Bapak kalau pakai duitnya silahkan, karena saya belum butuh. Maka akarnya jadi utang. Meskipun tadi bilangnya wadiah, karena duit itu habis pakai. Hukumnya apa jika sebuah koperasi meminjamkan uang 5 juta? Kita angsur 10 kali sejumlah 520. Yang nilai 200.000 akan dikembalikan pada saat pembayaran SHU. Hukumnya riba kolektif, riba berjamaah. Sehingga kalau misalnya di situ ada 100 anggota, yang utang berapa orang? 50. Yang 50 kan nggak utang. Padahal SHU dibagikan ke semuanya, baik yang pernah utang maupun yang nggak pernah utang. Artinya mereka melakukan transaksi riba berjamaah. Kalau sholat jamaah hukumnya wajib bagi lelaki, riba jamaah haram bagi semuanya. Nggak boleh ya. Apakah nabung di bank syariah dengan akad wadiah boleh? Insya Allah tidak masalah. Karena kita diperbolehkan untuk menaruh uang di bank dalam rangka untuk mengamankan, sebagaimana fatwa Syekh bin Baz. Namun beliau tekankan selama ada yang syariah harus milih yang syariah. Dalam arti di situ tidak ada bunga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akad sewa mobil, di mana jangka waktu yang disepakati mobil tersebut menjadi milik penyewa, apakah boleh? Enak berarti ya. Sewa mobil selama 20 tahun, kemudian nanti mobil itu menjadi milik penyewa, begitu? Namanya apa? Akad apa ini? Leasing ya. Akad ini namanya leasing. Dan nanti akan terjadi perpindahan hak milik di akhir masa sewa. Akad leasing ini dalam kajian fikih muamalah kontemporer disebut dengan ijarah muntaha bil milki atau ijarah al muntahiyah bit tamlik. Akad sewa tapi berujung pindah kepemilikan. Akad sewa menyewa tapi nanti berujung pindah kepemilikan. Apa hukumnya? Ini termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad. Pertama akad sewa menyewa, yang kedua akad perpindahan hak milik, bisa dengan jual beli atau dihibahkan. Menggabungkan dua akad dalam satu akad, jika dia pelengkap boleh. Contohnya apa? Contoh ya, saya nyewa branding Bapak untuk saya pakai usaha, buka cabang. Dan Bapak syaratkan, kamu kalau pakai branding saya, kamu harus beli bahan baku di tempat saya. Karena kalau bahan baku kamu buat sendiri, wah nanti rasanya jadi beda. Sehingga dia melakukan dua akad, yang satu akad utama, yang kedua akad pelengkap akad utama. Karena yang kedua ini kalau tidak dilibatkan, akad utama nggak jalan. Yang seperti ini hukumnya boleh. Paham insyaallah? Baik. Yang kedua, menggabungkan dua akad dalam satu akad, di mana akad yang kedua syarat akad pertama dan tidak ada hubungannya. Misal, saya jual HP ini 1 juta, murah, harga normalnya 2 juta.
Tapi syaratnya harus beli helm 2 juta. Apa hubungannya HP dengan helm? Mungkin HP ini kudanan dihelmi. Kalau begitu saya beli keresaknya saja, 200 rupiah. Nggak boleh ya kayak gini. Sehingga saya terpaksa, ya wes saya beli helm nggak apa-apa, yang penting saya dapat HP. Ini yang dimaksud menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Bisa jadi motivasi dia sebenarnya akad pertama, tapi terpaksa dia lakukan akad yang kedua dalam keadaan dia sebenarnya nggak ridho karena menginginkan akad yang pertama. Ini dilarang. Paham insyaallah? Baik. Nah, untuk kasus yang kedua ini menjadi boleh jika akad yang kedua itu sifatnya tidak mengikat. Tidak mengikat artinya apa, Pak? Masih dalam ranah pilihan. Mau dilanjutkan silahkan, nggak dilanjut silahkan. Misalnya, Bapak kalau mau beli HP, Bapak dianjurkan beli helm. Apa hukumnya beli helm? Sunnah. Maksudnya dianjurkan ya. Nggak wajib, Pak, ghairul lazim. Bapak kalau mau silahkan, kalau nggak mau silahkan, tapi kita sarankan beli. Sehingga konsumen punya pilihan. Dia bisa beli HP tanpa helm, dia juga bisa beli HP plus beli helm. Ini boleh karena tidak mengikat. Nah, itulah solusi yang disarankan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili dalam buku beliau tentang Qawaid wa Dhawabit fil Muamalatil Maliyah. Akad ijarah muntahiyah bitamlik itu boleh asal akad utamanya sewa. Sedangkan akad jual belinya jadi hak milik di akhir periode itu sifatnya pilihan. Sehingga pihak penjual, pihak penyewa punya hak milik apakah nanti diserahkan atau tidak. Dan andai pun tidak diserahkan, tidak boleh ada saling paksa. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shopee Pay Letter. Anak-anak gandrung Shopee Pay Letter, bayarnya bulan depan, riba enggak? Saya enggak pernah praktek kayak gini ya, jadi saya enggak tahu. Apakah ada tambahan harga? Misal harga panci 100.000. Tapi kalau pakai Shopee Pay Letter, bayar belakangan, barang dikirim dulu, nanti bayar belakangan jadi 120.000. Yang 20.000 itu nanti diambil oleh marketplace. Ada kayak gitu nggak? Ada? Ada. Berarti harganya beda ya. Pakai Shopee Pay Letter nanti ada tambahan. Kalau ada tambahan itu sama dengan Anda diutangi pihak Shopee, lalu nanti bayar lebih. Hukumnya tidak boleh. Ada yang menawarkan satu paket barang 800 gram kurma sukari seharga 275, satu botol madu kopi, satu botol madu teh. Oh, bundling ya. Dia jual dengan cara dibundling. Semuanya harganya 275.000, dibayar tanggal 10 Maret, barang diterima 4 April. Boleh atau tidak? Tidak masalah. Karena akad dengan serah terima boleh dipisahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menabung yang benar? Anda tabung di tempat istri. Setuju ibu-ibu? Oh, enggak setuju ya, sudah, berarti alihkan ke bank ya. Baik. Silakan ditabung di tempat yang tidak menghasilkan tambahan. Dan kalau Anda punya proyeksi ke depan, saya berharap nanti duit saya tidak kurang nilainya disebabkan karena inflasi. Maka Anda bisa investasi dalam bentuk emas. Kenaikan emas tidak lebih signifikan dibandingkan tanah. Anda bisa wujudkan dalam bentuk lahan. Ada
ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya dan warisannya cukup banyak, bingung dia. Karena selama ini semua aktivitas belanja rumah tangga itu suami yang urus. Bahkan sampai masalah listrik itu suami. Sehingga dia nggak ngerti sama sekali. Bingung, kemudian tanya, bisa minta solusi kira-kira apa untuk bisa mempertahankan harta ini biar nggak cepat habis karena untuk masa depan anaknya. Saya sarankan bagaimana kalau pakai akad mudharabah. Anda tanam modal ke beberapa orang yang mengembangkan usaha. Nggak berani. Karena mudharabah ketika rugi harus nanggung resiko. Akhirnya kita kasih pilihan. Kalau nilainya kecil, Anda pakai emas. Kalau nilainya besar, silahkan beli tanah. Insya Allah uang itu akan lebih terjaga, sehingga ketika sudah saatnya anak bisa membawa harta hasil warisan ayahnya, maka bisa dicairkan. Wallahu a'lam. Ini banyak sekali pertanyaan tapi waktunya terbatas ya. Cukup? Terakhir ini, apa hukum deposito di bank syariah? Apa solusinya jika ada uang perusahaan yang banyak di bank syariah? Untuk deposito di bank syariah, mereka menyebutnya akad mudharabah. Namun real yang terjadi kelihatannya masih jauh dari akad mudharabah. Karena uang ini dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan. Sehingga kalaupun terjadi resiko, uang itu tetap utuh dan tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Karena itu untuk disebut mudharabah belum memenuhi syarat. Sehingga saya sarankan Anda alihkan ke rekening wadiah yang tidak ada penambahan. Bahkan pihak bank syariah menetapkan juga tidak ada pengurangan. Insya Allah itu lebih aman. Kalaupun Anda punya atau perusahaan punya dana yang cukup besar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.